Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, SSI Biotek. Di sini saya mengampu mata kuliah biologi sel dan biologi molekuler. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan pada semester 3 dengan jumlah bobot SKS 2 SKS teori, di mana di sini CPL dari program studi yang dibebankan pada mata kuliah biologi sel molekuler pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan akhlakul karimah berdasarkan nilai Islam dan kepribadian kemuhammadiyahan. Adapun beberapa bahan kajian yang dipelajari pada biologi sel dan molekuler ini, salah satunya adalah Central Dogma, di mana Central Dogma ini diberikan kepada mahasiswa untuk mengetahui bagaimana aliran informasi genetika dari DNA menjadi suatu protein dalam proses ekspresi gen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di siang hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk kuliah mata kuliah biologi sel dan molekuler. Oke ya. Kita absen dulu. Untuk yang pertama Afni ada? Ya. Kemudian ICT Mesaroh? Ya, kemudian ICT Sofia? Ya, Arisa? Sakit, oke. Dan Winda terakhir? Ya, alhamdulillah ya, beberapa sudah hadir. Oke, untuk di minggu ini kita akan bahas pada mata kuliah biologi sel dan molekuler, bahasannya terkait dengan Central Dogma ya. Central Dogma. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi genetika ya. Dan saat ini siang hari ini kita akan bahas terkait dengan Central Dogma gitu ya. Oke, dan saya sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran. Jadi capaian CPL-nya, pembelajaran yang harus teman-teman ini ya, capaian pembelajarannya CPL 1 yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan akhlakul karimah berlandaskan nilai Islam dengan kepribadian Muhammadiyah gitu ya. Kita ada di institusi perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, jadi apa yang teman-teman lakukan harus berlandaskan nilai-nilai Islam dan kepribadian Muhammadiyah. Ya, kemudian untuk CPL di mata kuliah ini juga di bahasan Central Dogma ini nanti teman-teman harus mampu bisa menerapkan bagaimana teknik prosedural terkait dengan pemeriksaan laboratorium mulai dari tahapan preanalitik, analitik sampai dengan pasca analitik di bidang biologi molekuler. Ya, jadi nanti salah satu bidang dalam kompetensi TLM itu salah satunya adalah biologi molekuler. Ya, nanti di sini teman-teman harus terampil sesuai dengan standar pemeriksaan dan menghasilkan tentunya adalah tujuannya menghasilkan informasi diagnostik yang tepat gitu ya. Oke, tinjauan dari pembelajaran dari Central Dogma ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan teman-teman mahasiswa itu dapat menjelaskan bagaimana proses sintesa protein gitu ya. Nah, sebelumnya materi genetik itu kan berpengaruh pada bagaimana protein itu nanti bisa terekspresikan gitu ya. Hasil jadi protein itu berupa ekspresi dari gen, materi genetik ya. Materi genetik itu ada DNA dan RNA. Tergantung dari selnya ya, ada tergantung dari makhluk hidupnya ya. Ada yang makhluk hidupnya dia memiliki materi genetiknya berupa RNA, ada yang berupa DNA. Oke ya. Nah, nanti sel juga sebelumnya sudah dibahas bahwa sel itu ada yang eukariot dan prokariot ya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana materi genetik itu nanti dialirkan transformasi informasinya menjadi suatu protein. Nah, itu adalah terkait dengan ekspresi gen gitu ya. Nah, itu proses Central Dogma. Nanti ada 3 di sini, ada replikasi, transkripsi, dan proses translasi gitu ya. Nah, nanti kaitannya bagaimana
dari kegiatan dari sentral dogma ini nanti ada kaitan dengan diagnostik laboratorium. Jadi pemanfaatan dari proses dari sentral dogma itu untuk diagnosis di laboratorium untuk mendiagnosis suatu penyakit, gitu ya. Nah, kita apa sih ini ya? Apa sih si sentral dogma ini, gitu ya? Nah, jadi kita bisa lihat bahwa si sentral dogma ini merupakan suatu konsep ya. Jadi konsep pada sistem biologi. Jadi sistem biologi berarti dalam makhluk biologi. Jadi ini berlaku untuk makhluk hidup ya, karena sistem biologi, makhluk hidup. Nah, ini nanti ada aliran informasi genetik yang tadi saya sampaikan bahwa informasi genetik dari DNA akan mengalir menjadi suatu protein. Jadi protein itu disintesis dan dibentuk tergantung dari materi genetiknya, gitu ya. Tergantung dari materi genetik. Materi genetiknya berdasarkan informasi genetik. Jadi apapun yang ada dalam teman-teman, gitu ya, rambut hitam, warna kornea hitam, ataupun ada yang biru, itu tergantung dari informasi genetik yang ada dalam sel kita, gitu ya. Dan rambut hitam, kemudian ada rambut juga yang warnanya putih, itu bagian dari ekspresi gen, gitu ya. Nah, tadi struktur DNA yang diturunkan nanti diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi. Jadi kalau ada tiga proses ya, ada replikasi. Kalau replikasi itu nanti ada penurunan, gitu ya, diturunkan antara DNA induk ke DNA anaknya, ya. Nah, itu nanti ada sel induk, karena sel itu nanti ada proses kapan sel itu nanti harus mati, gitu kan? Sel itu kan tidak terus immortal, hidup terus-terusan kan? Dia pasti akan ada sel death-nya, kapan dia mati. Nah, biar berlangsung hidup, maka sel itu beregenerasi. Nah, berarti kalau beregenerasi berarti harus ada diturunkan, termasuk materi genetik. Nah, proses penurunannya itu dari sel lama ke sel yang baru, gitu ya. Nah, itu disebut dengan nanti replikasi. Jadi ada replikasi penggandaan dari DNA. Kemudian nanti DNA yang sudah digandakan akan diekspresikan. Ya, diekspresikan tadi alirannya dari DNA menjadi protein. Ya, melalui prosesnya ada transkripsi, kemudian ada translasi. Ya, kalau transkripsi itu nanti dari DNA menjadi RNA, ya. Kemudian nanti dari RNA menjadi protein, itu translasi. Oke, nah ini bagaimana proses replikasi. Oke, nah ini ya, ini proses nanti sentral dogma ada di sini. Tadi udah dijelaskan ya, jadi kayak bisa lihat di sini prosesnya adalah ini terjadi di sitoplasma. Oke, jadi ini mulainya pertama adalah aktivasi, ya, aktivasi untuk asam amino ya. Asam amino ini nanti ada tRNA, yaitu berupa aminosiletid, gitu ya. Nah, kemudian setelah aktivasi, kemudian proses inisiasi, di mana di sini mRNA dengan aminoasiletid nanti berikatan ya pada ribosom subunit yang kecil. Jadi nanti ribosom itu ada dua, ada yang unitnya besar, kemudian ada yang kecil. Nah, ini yang kecil, jadi nanti aminosid tRNA ini menempel di small subunit ya. Kemudian nanti di sini mRNA yang tadi ditranskripsikan ya, ini sudah masuk ke dalam sitoplasma, ini masuk ke ribosom ke sini. Kemudian nanti masuk subunit yang besar dari ribosom. Nah, kemudian nanti proses terjadi elongasi ya. Setelah inisiasi nanti elongasi. Nah, di sini ada namanya stop codon ya. Ada stop codon, kemudian ada codon, istilahnya codon. Codon itu adalah 3 basa nukleotida ya, 3 basa nukleotida yang 3 basa. Jadi codon itu adalah 3 basa nukleotida yang mengkode satu asam amino. Jadi satu asam amino itu dikode oleh 3 apa? 3 jenis. Satu asam amino 3 basa nukleotida. Ya, jadi 3 basa nukleotida, contohnya adenin, guanin, dan sitosin. Nanti itu mengkode satu asam amino. Itu ya, paham ya? Ya, jangan tegang ya, tenang aja. Ya, kemudian nanti
si asam amino ini akan dibawa oleh tRNA ya. Jadi nanti ada tRNA itu membawa satu asam amino. Nah, satu tRNA ini nanti dia bentuknya kan seperti daun ya. Nah, tRNA itu nanti dia membawa antikodon. Nah, kalau di mRNA di sini ada kodon 3 basa nukleotida yang mengkode satu asam amino. Kalau yang di sini tRNA itu nanti dia bawa bawa antikodon ya dan satu asam amino. Kemudian kalau mRNA di sini dia ada kodon, ada 3 basa nukleotida ya yang mengkode satu asam amino. Jadi antikodon dengan kodon itu harus komplement ya, komplemennya. Nah, jadi nanti di sini mRNA membawa 3 basa nukleotida. 3 basa nukleotida ini akan berikatan dengan antikodon. Antikodon yang ada dalam tRNA, di mana tRNA tersebut membawa satu asam amino. Ini contohnya asam aminonya ya. Terus nanti terjadi pemanjangan, elongasi ya. Nah, elongasi pemanjangan sesuai dengan kodonnya. Jadi kalau kodonnya nanti dia akan komplement dengan antikodonnya gitu ya, yang memang pasangannya. Oke. Ya, coba kita lihat ya antikodon. Ini adalah kodon. Nah, contoh UUU ya. UUU ya. UUU itu nanti 3 basa nukleotida ini akan mengkode satu asam amino yaitu fenilalanin. Ya, kemudian CUC ini akan mengkode leusin. Ya. Kalau kita lihat sebelumnya ya komplemennya, coba diingat kembali. Kalau sitosin komplemennya siapa? ATGC ya. Adenin selalu dengan timin. Kalau nggak timin berarti urasi. Karena timin itu selalu dengan ATGC. Adenin dengan ATGC ya. Apalagi ya bahasan minggu sebelumnya. Adenin selalu dengan timin. Nah, kita bisa lihat nih kalau di sini. Nih ya, diingat kembali ya. Kalau timin itu selalu berikatan dengan adenin. Kalau guanin selalu dengan sitosin. Ya, ini DNA nih, ini DNA ya. DNA ini dari ujung 5 ke ujung 3, komplemennya dari ujung 3 ke ujung 5. Kemudian nanti ini dirubah menjadi mRNA. Jadi nanti ada yang mRNA itu tidak ada timin ya. Ya, tidak ada timin. Si timin itu rubah jadi urasil. Makanya tadi di pengkodean kodon itu tidak ada timin karena adanya urasil ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Nah, mRNA ini adalah cetakan dari DNA ya. Cetakan dari DNA. Nah, kita ambil di sini yang ujung 5 ke ujung 3. Kalau mRNA-nya ujung 5 ke ujung 3, berarti template-nya atau cetakannya adalah yang ujung 3 ke ujung 5. Jadi kalau di sini cetakannya G, maka nanti dihasilkannya C atau sitosin. Ya, guanin selalu nanti dengan sitosin. Sitosin selalu dengan guanin. Adenin selalu dengan urasil karena di RNA tidak ada timin gitu ya. Ya, paham ya? Nah, ini sampai seujung ini. Kemudian 3 basa nukleotida ini nanti akan mengkode satu asam amino. Contohnya ini CGU. Nah, ini mengkode satu asam amino arginin. Kemudian GGA. Ya, glisin. UAC tirosin. Kemudian UUU UCU serin
Ya, valin, alanin, penilalanin. Coba yang sekarang kodon, fokus ya. Nanti coba saya tanya satu-satu. Nah ini ya, kalau ini gambarannya mungkin lebih jelas. Ini di mana DNA nanti dirubah menjadi RNA, RNA single ya. Yang tadinya double jadi single. Kemudian nanti dari yang single ini akan masuk ke ribosom. Nah ini bagian yang kecil, ini yang besar. Nah ini adalah mRNA. Kemudian kalau ini adalah tRNA yang membawa satu asam amino. Jadi setiap asam amino itu, nah ini adalah antikodon, yang ini kodon. Ya. Jadi yang kalau di mRNA itu kodon, kalau yang tRNA ini antikodon, membawa satu asam amino. Coba sekarang nanti acungkan tangan yang bisa jawab ya. A. Nah, triple A dia membawa asam amino apa? Triple A. Acungkan tangan dulu ya. A. Apa? Cung. Acungkan dulu, ya. Reja. Hah? Lisin, betul? Ada nggak lisin? Ya, oke. Ini ya. Ya. Fokus ya, udah siang ya, fokus. Coba lagi. UGA, Cung. Ya, Nabil. Ya, stop codon itu artinya apa? Ada UGA, UGA, stop codon. Kalau stop codon itu adalah berarti proses translasi selesai. Tuh ya, jadi nanti jadi polipeptida. Tuh ya, jadi rangkaian dari asam amino. Tuh ya. Kalau start codon, nah, cari start codon, ada nggak? Start codon. Nah ini ya. AUG ya. AUG. Ya, AUG. Biasanya memang kalau untuk start codon itu adalah metionin. Jadi protein asam amino yang mengawali proses translasi adalah metionin, yaitu diawali dengan AUG. Ya. Coba CGC. Cung. Ya, udah. Ya apa? Iya, betul. Ya. Ada yang bisa menjelaskan proses transkripsi? Nah, kita cek lagi ya di sini ya untuk proses replikasi. Nah, ya, kalau sentral dogma tadi itu ya. Nah, kalau replikasi ada beberapa di sini. Ya, jadi kalau replikasi itu tadi penggandaan duplikasi dari DNA. DNA itu harus diduplikasi karena sel harus memperbanyak diri kan? Nah, kenapa harus memperbanyak diri? Karena sel itu nanti ada waktu hidupnya, dia harus mati, harus ada regenerasi. Maka si DNA juga harus diduplikasi, diregenerasi untuk sel yang baru. Nanti dari sel induk ke sel anak. Nah, prosesnya nanti ada beberapa enzim yang terlibat ya pada proses replikasi, yaitu ada enzim topoisomerase, yaitu tujuannya melonggarkan pilinan rotasi DNA helix gitu ya. Jadi si DNA helixnya nanti dilonggarkan karena adanya enzim topoisomerase. Kemudian ada helikase, yaitu membuka ya ikatan DNA itu kan dia double helix ya berikatan gitu ya. Antiparalel berikatan. Nah, ikatannya itu karena ada ikatan hidrogen itu diputus dengan enzim helikase ya. Kemudian nanti ada DNA polimerase, ini untuk menambah basa nukleotida dan proses elongasi atau perpanjangan sehingga nanti terbentuk DNA baru gitu ya. Itu yang harus diingat. Kemudian nanti titik awal dari proses replikasi itu selalu di ORV ya, origin of replication. Ya, jadi di awal ada titik awal untuk proses terjadinya replikasi. Jadi replikasi itu penggandaan dari DNA itu ya. Jadi kalau kayak mesin fotokopi ya, memperbanyak. Selanjutnya kalau untuk yang
transkripsi gitu ya. Kalau transkripsi ini dia aliran di mana nanti DNA itu akan dirubah menjadi protein atau disebut dengan ekspresi gen. Ya, nah nanti perlu di sini adalah enzim RNA polimerase. Kalau tadi pada transkripsi DNA polimerase, kalau pada transkripsi adalah RNA polimerase. Karena nanti prosesnya akan terjadi proses pembentukan RNA. Ya, selain nanti di ininya ada butuh adalah basa nukleotida, yaitu bisa cystidin, C ya. C itu apa untuk apa? C itu apa? Sitosin. G untuk guanin. U untuk urasil. Urasil itu dari kalau DNA apa? Timin. Betul. Dan adenin ya. Oke, kemudian nanti di translasi ini ada inisiasi, elongasi dan terminasi ya untuk proses terjadinya mRNA akan berubah menjadi protein ya atau polipeptida. Nah, ini ya. Ini untuk ribosom yang kecil, ini ribosom yang besar ya. Nanti di sini ada tRNA. Nanti dia membawa satu asam amino. Nah, ini ada ribosom kecil, ini ribosom besar. Nanti di sini ada RNA dari ujung 3 ke ujung 5 ya. Nah, ini AUG itu adalah sel kodon metionin. Di sini adalah antikodon. Antikodonnya berarti kalau AUG, A itu lawannya apa? Urasil lawannya anin. Guanin lawannya sitosin. Lawannya ya UAC dan AUG gitu ya. Kalau AUG berarti UAC. Kemudian nanti ini dia membawa satu asam amino, ini tRNA ya. Nah, terus nanti saling bergabung seperti ini. Terus itu ya. Dari sini nih, dari sini kemudian ambil lagi sampai ke stop kodon sehingga nanti terbentuk polipeptida. Oke ya. Ini apa referensinya ya untuk teman-teman juga ini untuk proses belajar selanjutnya. Nah, ini referensi saya gunakan untuk kegiatan perkuliahan siang ini ya. Ada Albert, kemudian William. Ya, nanti juga bisa dari artikel saya. Nanti teman-teman bisa baca di artikelnya yang ini optimasi ekspresi gen. Jadi kalau penelitian saya sebelumnya saya mengekspresikan dari RNA virus avian influenza, kemudian nanti diambil proteinnya, kemudian protein itu nanti digunakan sebagai bahan material untuk pembuatan vaksin. Ya, jadi vaksin. Nah, itu juga ekspresi gen ya, bagaimana saya membuat ekspresi gennya pada sel E. coli. Jadi kita bisa menggunakan sel orang lain untuk mengekspresikan DNA kita, gitu ya. Nah, tadi kita menggunakan untuk yang vaksin atau juga bisa aplikasi medisnya untuk klaim fibrin. Oke, kita ada kuis ya. Nah, kuis ini adalah untuk proses evaluasi teman-teman. Nah, evaluasi perkuliahan hari ini menggunakan kuis. Nah, silahkan nanti di scan kuisnya. Nah, kuisnya ya nanti dilihat skornya sesuai dengan RPS disampaikan di awal pertemuan bahwa kuis itu nanti menjadi poin kumulatif ya. Jadi beberapa kuis dari pertemuan kita itu nanti akan digabungkan, dikumulatifkan menjadi poin akhir untuk proses perkuliahan ya. Sudah bisa di-scan? Bisa masuk? Sudah? Nah, kodenya ini sama nggak? Oke, selamat. Selamat ya. Oke, post test ini tadi dijualai oleh Reja ya. Oke, nanti poin ini ada skor poinnya ya. Nah, bisa saja Reja jawabannya 4 dari 6 benarnya ya. Cuma cepatnya lebih cepat kayaknya ya. Dibandingkan dengan Putri Rahmatika jawaban 5 gitu ya. Oke, jadi untuk nilai kuis ini nanti masuk pada penilaian ya. Kemudian penilaiannya ini
bagian iya kan sesuai dengan kontrak di awal ya, sesuai dengan kontrak di awal di RPS bahwa untuk bahasan sintesa protein sentral dogma ini 10% sesuai dengan kontrak per awal kan dia kuis ini ada 10% gitu ya. Nanti akan digabung dengan nilai-nilai yang lain sehingga nanti menjadi nilai final untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya satu orang? Ya, silahkan. Pak, kalau misalkan dalam proses penurunan DNA ya, penurunan gen maksudnya, ekspresi gen itu selalu terjadi dengan sempurna nggak sih? Atau ada kasus di mana misalkan di proses translasinya itu nggak baik gitu, jadi di ekspresinya juga kurang gitu. Ada nggak? Atau Ya. selalu bagus? Ada. Jadi pertama pada proses replikasi ya ataupun nanti proses translasi itu memang ada miss ya, ada miss. Nah, missnya itu nanti karena ada miss, cuma ketika miss itu ada sistem di dalam tubuh itu untuk proses perbaikan. Jadi ada perbaikan. Jadi tadi kan prosesnya alurnya seperti itu gitu ya. Nah, apakah prosesnya itu kan selalu ada inisiasi, kemudian ada elongasi gitu, kemudian terminasi. Nah, apakah selalu benar si proses adenin itu selalu dengan adenin selalu dengan siapa? Ya, urasil kan. Nah, apakah mungkin si urasil itu dengan sitosin? Mungkin. Jadi ketika urasil dengan sitosin atau adenin dengan sitosin, padahal kan harusnya adenin itu dengan U kan, tapi ini berikatan dengan guanin. Nah, itu bisa aja kesalahan. Tapi proses kesalahan itu ada proses mekanisme di dalam tubuh itu untuk mengecek apakah si urutan itu benar atau enggak. Kalau enggak benar, maka ada proses splicing, pemotongan. Itu ya. Jadi ada dalam tubuh itu ada proses pemotongan kayak ngedit gitulah ya. Dia langsung ngedit ketika terjadi kesalahan gitu. Karena kan kita ketahui bahwa stabilitas dari basa nukleotida itu kan beda-beda ya. Ada yang 3 ikatan hidrogen, ada yang 2 ikatan hidrogen. Stabilitasnya berbeda. Kemudian ada mekanisme di dalam tubuh itu untuk cross checking. Bagaimana ikatannya sudah benar gitu ya. Kalau ada kelainan genetika, ekspresi gen itu karena urutannya di awalnya urutan gen penyusun proteinnya tidak sempurna sehingga contohnya pada kasus pasien talasemi itu kan dia di gen beta globinnya itu ada kelainan gitu ya sehingga nanti ekspresi proteinnya pun ada kelainan gitu. Harusnya 2 beta 2 alfa ini hanya 2 alfa 1 beta atau 2 beta 2 alfa saja tidak ada betanya gitu ya. Jadi tidak ada sehingga nanti si eritrositnya itu mudah hancur gitu loh ya. Seperti itu cukup? Cukup. Oke, kalau cukup untuk pertemuan ini kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan bahasan sesuai dengan RPS. Silakan nanti teman-teman baca dulu sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kita bisa langsung diskusi terkait dengan bahasan selanjutnya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.